Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD selaku dosen penguji. Di sini saya Dwi Ratnaningsih dengan NIM 201300201 akan menyampaikan rencana penelitian yang akan saya lakukan, yaitu dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Big Book untuk meningkatkan keterampilan menulis cerita pendek pada siswa kelas 3. Adapun latar belakang dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang modern, guru dituntut agar dapat menciptakan serta mengembangkan media yang akan mendukung keberhasilan belajar siswa. Adanya media pembelajaran, siswa akan mengetahui berbagai pengetahuan dengan cepat dan mudah. Media pembelajaran juga akan membantu siswa dalam melakukan berbagai hal secara mandiri maupun berkelompok. Mengenai pentingnya media pembelajaran dalam menunjang keberhasilan belajar siswa, maka peneliti mengembangkan suatu media pembelajaran Big Book untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, terlebih dalam menulis cerita pendek pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun alasan saya memilih media Big Book dikarenakan fasilitas yang ada di SD Negeri Prian sangat terbatas. Tidak semua kelas memiliki proyektor dan LCD sehingga saya memilih untuk mengembangkan media Big Book. Identifikasi masalah oleh peneliti yaitu yang pertama, pengembangan media pembelajaran terbatas pada buku siswa dan buku guru. Yang kedua, rendahnya tingkat kemampuan menulis siswa SD kelas rendah. Yang ketiga, siswa kurang semangat dan kurang fokus saat pembelajaran. Kemudian untuk batasan masalah yang ditetapkan peneliti yaitu media pembelajaran yang dikembangkan dalam pengembangan ini adalah media pembelajaran Big Book guna meningkatkan kemampuan menulis siswa, terutama untuk kemampuan menulis cerita pendek. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, kemudian peneliti merumuskan yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan media pembelajaran Big Book untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran Big Book untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menghasilkan media pembelajaran Big Book guna meningkatkan kemampuan menulis siswa. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kelayakan media Big Book guna meningkatkan kemampuan menulis siswa. Spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu jenis produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran Big Book atau buku dengan ukuran besar. Kemudian cerita pendek dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang tersurat. Guru dan siswa dapat dengan mudah menggunakan media pembelajaran Big Book karena telah dilengkapi dengan cara penggunaannya. Kemudian untuk yang terakhir, dalam media pembelajaran Big Book memuat gambar serta teks dengan ukuran besar sehingga seluruh siswa mampu untuk melihatnya. Asumsi keterbatasan pengembangan yang ditetapkan oleh penulis yang pertama, asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan media pembelajaran Big Book dikembangkan dengan adanya beberapa asumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran Big Book mampu menarik perhatian siswa serta membuat siswa untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, validator, yaitu para ahli seperti dosen atau pakar yang berkompeten dalam bidangnya. Kemudian untuk keterbatasan, media pembelajaran Big Book dikembangkan dengan adanya keterbatasan terkait dengan pengembangan yang dilaksanakan terbatas pada media pembelajaran Big Book mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun manfaat pengembangan penelitian media Big Book ini yaitu yang pertama, bagi peneliti sendiri, sebagai calon guru diharapkan media pembelajaran Big Book dapat diterapkan dalam pembelajaran guna menunjang kemampuan membaca dan menulis siswa. Selain itu, dapat digunakan sebagai alternatif dalam pemilihan media pembelajaran di sekolah. Kemudian bagi sekolah yaitu diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran meskipun dengan fasilitas yang sangat terbatas.
Kemudian bagi siswa, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis serta membaca siswa, terutama untuk siswa kelas rendah. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan lebih menarik minat siswa melalui penggunaan media pembelajaran Big Book. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran adalah proses cara perbuatan mengembangkan media pembelajaran yang sudah ada untuk diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka guru dapat memberikan materi pembelajaran dengan mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian untuk Big Book, pengertian Big Book menurut Madiawati 2016 mengemukakan bahwa Big Book merupakan buku bergambar dengan ukuran besar dengan karakteristik khusus, yaitu terdapat pembesaran baik tulisan maupun gambarnya. Adapun tujuan Big Book, tujuan dari media Big Book yang dikeluarkan oleh USAID yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi pengalaman membaca. Yang kedua, membantu siswa untuk lebih mudah memahami buku. Adapun manfaat Big Book, manfaat media Big Book yang dikeluarkan oleh USAID 2014 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk siswa secara langsung agar terlibat dalam kegiatan membaca secara bersama-sama. Yang kedua, yaitu memberikan peluang untuk seluruh siswa dapat melihat media tersebut. Kemudian kemampuan menulis. Kemampuan menulis merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan gagasan atau ide menjadi sebuah karangan. Dalam merangkai kalimat yang indah, sebuah keterampilan berbahasa sangat diperlukan. Keterampilan berbahasa terdiri atas 4 hal, yaitu kemampuan menyimak atau mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan membaca, dan kemampuan menulis. Diharapkan dengan penggunaan media Big Book ini, siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca, mendengar, berbicara, serta menulis. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan, salah satunya adalah penelitian dari Mutia Ulfa 2018 dengan judul penggunaan media Big Book terhadap kelancaran membaca siswa pada tema Diriku Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 8 Aceh Besar, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Araniri, Banda Aceh. Dengan permasalahan yaitu guru menggunakan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi berlangsung. Siswa terkesan pasif sehingga memperoleh hasil belajar yang tidak baik. Adapun rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu yang pertama, bagaimanakah aktivitas guru dalam menggunakan media Big Book terhadap kelancaran membaca siswa kelas 1 pada tema Diriku di Min 8 Aceh Besar. Yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam menggunakan media Big Book terhadap kelancaran membaca siswa kelas 1 pada tema Diriku di Min 8 Aceh Besar. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa setelah menggunakan media Big Book terhadap kelancaran membaca siswa kelas 1 Min 8 Aceh Besar. Kemudian metode penelitian menggunakan rencana penelitian tindakan kelas yang memiliki 4 komponen, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Aktivitas guru pada siklus 1 yaitu 77,08% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 93,75%. Yang kedua, aktivitas siswa pada siklus 1 yaitu 73,95% dan meningkat pada siklus 2 menjadi 97,91%. Yang ketiga, hasil tes membaca pada siklus 1 yaitu 46,15 dan meningkat pada siklus 2 menjadi 92,30. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan media Big Book dapat meningkatkan kelancaran membaca pada siswa kelas 1 Min 8 Aceh Besar pada tema Diriku.
Kemudian kerangka pikir pengembangan media pembelajaran Big Book untuk meningkatkan kemampuan menulis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu yang semula siswa memiliki kemampuan rendah dalam menulis menjadi memiliki kemampuan tinggi dalam menulis. Untuk siswa yang semula tidak semangat dalam belajar diharapkan dapat lebih semangat dalam belajar. Dan yang terakhir, dari semula siswa yang tidak mengetahui penggunaan huruf kapital dengan baik, siswa menjadi mengetahui penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut. HO, penggunaan media pembelajaran Big Book tidak berpengaruh terhadap kemampuan menulis cerita pendek pada siswa kelas 3 SD Negeri Prian. HI sama dengan HO. Penggunaan media pembelajaran Big Book berpengaruh terhadap kemampuan menulis cerita pendek pada siswa SD kelas 3 SD Negeri Prian. Jenis dan pendekatan penelitian yang pertama, penelitian kualitatif, yaitu menggunakan model-model sistematis seperti teori-teori atau hipotesis, kemudian mengumpulkan informasi aktual secara rinci dan melukiskan realita yang ada di lapangan. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif antara lain yaitu yang pertama, dalam penelitian ini peneliti ingin memfokuskan pada bagaimana proses aktivitas pembelajaran tematik menggunakan media Big Book. Yang kedua, bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembelajaran tematik menggunakan media pembelajaran Big Book. Model pengembangan yaitu penelitian Research and Development atau R&D. Yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan pengembangan produk. Yang ketiga, pengembangan draft produk. Yang keempat, uji coba lapangan awal. Yang kelima, merevisi hasil uji coba produk pada uji coba lapangan awal. Dan yang terakhir adalah uji coba lapangan. Untuk prosedur pengembangan yang pertama yaitu analisis kebutuhan, kemudian desain produk yang akan dikembangkan, kemudian implementasi, yang keempat yaitu pengembangan, dan yang terakhir adalah evaluasi produk. Untuk uji coba produk yang pertama yaitu desain uji coba. Pada tahap ini terjadi proses perancangan isi materi, jenis tampilan, spesifikasi media, dan soal evaluasi. Pada tahap ini juga disiapkan perangkat yang diperlukan untuk proses validasi dan uji coba audiens. Kemudian uji coba subjek. Subjek uji coba terdiri peserta didik dan guru. Subjek peserta didik yang diambil dari peserta didik yang berada di kelas 3 dan setiap peserta didik memiliki karakteristik yang heterogen atau berbeda-beda. Kemudian untuk jenis data, terdapat dua jenis data pada penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari deskripsi skor penilaian, tanggapan dan masukan tim ahli dan peserta didik sebagai responden mengenai penelitian kelayakan terhadap media interaktif yang telah dibuat. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Terdapat 3 instrumen dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu angket validasi tim ahli, angket kepraktisan dari guru dan peserta didik, lembar observasi aktivitas peserta didik, dan wawancara guru tentang media yang dikembangkan. Kemudian untuk teknik analisis data yang pertama, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif pada penelitian ini adalah hasil observasi, angket, wawancara, saran, dan kritik yang diberikan oleh guru dan validator ahli terhadap media yang telah dikembangkan. Kemudian untuk analisis data kuantitatif yaitu kelayakan media yang dikembangkan dapat diketahui dari penilaian validator yang terdiri dari tim ahli dan guru. Teknik analisis data kuantitatif pada penelitian ini meliputi yang pertama, menghitung nilai dari setiap instrumen, yang kedua, menghitung nilai dari setiap indikator penelitian, dan yang terakhir membandingkan nilai yang didapat dengan nilai maksimal dari setiap instrumen. Demikian presentasi rencana penelitian yang akan saya lakukan. Untuk kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.